Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang terakhir bulan Agustus ini, tanggal 27 Agustus 2023. Bersukacita kita di dalam Yesus, karena penyertaan yang sempurna senantiasa menyertai kita dari Bapa kita Tuhan Yesus. Dan sejak kita memasuki bulan Agustus dari tanggal 1, dari minggu yang pertama sampai harinya adalah minggu yang keempat, ya. Ini adalah minggu yang terakhir, tanggal 27 Agustus. Minggu depan sudah bukan Agustus lagi, bulan September. Kita hari demi hari kita melangkah. Akhirnya suatu hari kelak kita tinggalkan 2023, memasuki 2024. Biar kita makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Makin hari kita mau cinta Yesus. Ada firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 38-39, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah di dalam kehidupan kita, kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak bisa memisahkan. Yang penting mari kita memakin hari mau setia taat kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Mari kita datang kepada Yesus hari Minggu, harinya Tuhan. Kita dengan segala sikap rendah hati datang kepada Yesus. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Firman Tuhan juga katakan di dalam Yesaya 57 ayat 15 yang berkaitan dengan rendah hati, saudara. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Mari kita datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati, karena firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Jadi jelas kita mau belajar rendah hati, karena Yesus berfirman dalam Matius 11:29, Yesus sifatnya lemah lembut dan rendah hati. Maka mari kita semua belajar rendah hati, belajar taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Aku hendak iring Engkau Tuhan, sampai kapanpun aku mau tetap setia ikuti firman Tuhan. Aku hendak iring di Kau Yesus, yang lindungi jiwaku. Amin, haleluya. Aku ingin seperti Yesus, itulah kerinduanku. Iring di Kau saja Tuhan, tidak damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak iring Yesus, yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku ingin seperti Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Amin, haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menanglah bersama Yesus. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, Dialah Bapakku, Juru Selamatku. Aku rindu mau seperti Yesus,
itulah kerindu permohonanku. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primega, rendah hati di hadapan Tuhan. Aku hidup seperti Yesus, kelak sampai aku bersama Yesus. Amin, haleluya. Aku hendak iring Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku ingin memiliki sifat Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku Bapa. Sebentarlah akan kami baca firman Tuhan. Kuduskanlah hatiku dan pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku. Haleluya. Roh Kudus mengajar aku, mengingatkan aku tuh di dalam firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat, mari sebentar lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kita taruh Yesus, tempatkan di atas segala-galanya. Bersorak-sorai kita memuji Tuhan ya. Karena itu firman Tuhan ya. Di dalam Mazmur pasal 100. Bahwa kita ini buatan Tuhan. Buat kita diciptakan sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita supaya kita memuliakan Tuhan, saudara. Bukan hidup untuk daging. Bukan memuliakan dunia. Ya, coba ini firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena di ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala. Amin. Sadar Bapak Ibu. Bapak Ibu bersama saya adalah Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang mau supaya bumi ciptaan Tuhan dipenuhi dengan manusia-manusia di antaranya kita. Dan Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan. Umatnya, kita adalah umat Tuhan. Dan kita adalah kawan domba gembala. Jadi kita sebagai domba-domba gembala dari Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, jadi hari Minggu ini setiap kita bersorak-sorai datang kepada Yesus. Karena tadi firman Tuhan katakan, Allah yang Maha Kudus, tempat tinggi di Yesaya 57 ayat 15. Tapi Tuhan datang
untuk melihat orang rendah hati. Mari kita dengan sikap yang rendah hati datang memuji akan Tuhan. Tuh rendah hati, siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Biar kita makin hari dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Pada minggu yang indah ini kita mau baca Yeskel pasal 21. Dari ayat 1 sampai 32. Cukup panjang, satu pasal penuh. Kita mengikuti firman Tuhan sehingga hidup kita layak berkenan. Hati ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Ayat yang satu demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Di sini sama Tuhan juga disuruh banyak teguran. Saya sebagai hamba Tuhan juga memberikan firman Tuhan kepada jemaat, menegur, ya, tetapi dengan teguran kasih. Kalau ada yang menyimpang ke sana kemari, ini tugas dari seorang hamba Tuhan. Ini firman Tuhan kepada Yeskiel, kan hamba Tuhan, nabinya Tuhan, diminta untuk menegur. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ke gereja, saya tegur, harus ke gereja, ya, harus berdoa, baca firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, jangan bandel, saudara, ya. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan menyampkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan kau akan manusia mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada di dalam kesesaran yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita, kalau berita ini suatu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi selama musuh, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan, sungguh pasti datang dan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, pedang-pedang yang sudah diasah dan juga digosok, diasah untuk menumpahkan darah, digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Jadi artinya hukuman saudara ini bagi orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Takut kita kepada Tuhan, ya, karena Tuhan juga punya pedang. Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa setiap manusia ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan ambil seperti pedang menghunus manusia, mati sudah. Takut kita kepada Tuhan. Ayat 12, berserulah dan merataplah, hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku. Ya, nih, pedang melawan umat Tuhan. Jadi kalau dia bandel-bandel, bangsa bandel, habis saudara, mati saudara. Ya, tapi bagi kita umat Tuhan yang cinta Tuhan, ya, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu tepulah pinggangmu sebagai tanda perkabungan. Sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikian firman Tuhan Allah. Dan kau anak manusia, bernubuatlah dan tepulah tanganmu, biarlah pedang ini menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka, supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berban bertambah-tambah di setiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Adu pedang itu dibuat menyamar petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri kemana saja matamu menetak. Dan aku juga akan bertepuk tangan dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan petunjuk jalan awal yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan menuju pedang itu melawan Rabah, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Ia mengocak panah, meminta petunjuk dari Trafim, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pentempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengumpungan dan mendirikan benteng pengumpungan. Tetapi bagi mereka itulah adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk
tapi ia mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu. Oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan engkau, hai raja, engkau raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir itu ada di dalam Alkitab, saudara. Ya, 2 Korintus, saya mau baca dulu tentang penghakiman ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Setiap kita nanti, kecuali kalau orang itu ada di dalam Kristus, beda. Yang selalu setia taat kepada firman itu lolos dan penghakiman. Ini berlaku umum ya. Bagi orang yang tidak taat kepada firman, orang Kristen banyak kan, umat manusia di muka bumi ini, ya berbagai macam agama, kepercayaan silakan ya. Tapi saudara, hati-hati kalau perbuatan tidak selaras dengan firman Tuhan akan masuk di dalam penghakiman. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab jika kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Nanti akan masuk di dalam pengadilan. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, nanti di dalam Roma 8 ayat 1, yang di dalam Kristus lolos di dalam penghukuman. Rom 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan, saya mau baca berikutnya. Dan engkau raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaan sekarang. Yang rendah harus tinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Ini sesuai firman Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus, kita mau belajar rendah hati. Ya, karena sifat Yesus rendah hati, maka kita akan ditinggikan, kata firman Tuhan. Puing-puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Dan kau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amun dan cacahan mereka. Katakanlah, pedang-pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu, dan memberi tanungan-tanungan bohong kepadamu, untuk diletakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Sudah ada penghakiman terakhir. Kembalikan itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu dan negeri asalmu. Aku akan hukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkamu, api murkaku kepadamu, dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Ayat 30 yang terakhir. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan kau tidak akan diingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Wah, gawat saudara. Kalau sudah tidak diingat lagi, berarti namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Berarti tertulis di dalam apa? Kitab neraka, saudara. Takut kita kepada Tuhan ya. Oleh itu melalui firman-firman selalu kita dengar, mari mengubah kita. Kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau iring Yesus. Mari kita hari Minggu ini, setiap kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kerinduan kita, supaya kita memiliki karakter Kristus. Kerinduanku untuk menjadi seperti Yesus. Amin. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Aku rindu seperti Yesus. Itulah permohonanku. Amin. Haleluya. Aku hendak ikut Yesus, dialah juru selamatku. Aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari berbondong-bondong, bersorak-sorai memujiakan Tuhan, dan dengar firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita. Firman Tuhan taruh di hati kita, dan kita menjadi pelaku firman dengan sikap yang rendah hati. Datanglah kepada Yesus, dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.